Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Mama K menyapa dalam channel Sapa Mama K. Oke, sobat YouTube semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Salam sukses, salam sejahtera, salam yang baik-baik buat sobat dan saudaraku semua. Oke, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video-video Mama selanjutnya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bincang-bincang dan sharing santai mengenai pribadi kreatif dan kreativitas untuk part yang keempat. Nah, kita harus sadari bahwa kreativitas adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Karena kita adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa kita dibilang makhluk yang mulia? Karena kita punya banyak kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Nikmat yang hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain adalah kapasitas berpikir dengan fungsi dan sekaligus pemanfaatan dan penggunaannya. Kreativitas terletak pada bagaimana kita sebagai manusia menggunakan kapasitas berpikir dan pikiran kita. Manusia diberi Allah nalar dan juga nurani untuk bisa mengembangkan kreativitasnya untuk melakukan perubahan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Manusia diberi nurani atau kapasitas spiritual yang memungkinkannya untuk menyeleksi cara-cara hidup yang bermoral, beradab, serta berkembang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Sebagai salah satu contoh, para nenek moyang kita atau zamannya dulu telah mengajarkannya cara-cara beradab ini. Contohnya beradab dalam berbisnis, dalam mengelola alam, dan dalam bersosialisasi di dalam kehidupan atau kehidupan bersosial. Pada dasarnya kreativitas itu adalah salah satunya nikmat yang hanya diberikan Tuhan, Allah, kepada manusia tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Dan adalah salah jika masih ada anggapan jika kreativitas itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki prestasi tertentu. Sebagai manusia kita harus bisa berperan sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah. Sebagai hamba di sini peran dan tugas kita adalah beribadah. Beribadah dalam apa? Beribadah dalam cakupan dan pengertian yang seluas-luasnya. Dan sebagai khalifah yang dimaksud adalah pihak yang diberi amanat oleh Allah untuk mengurus dan mengelola alam dengan segala isinya. Dan kita garis bawahi di sini bahwa khalifah yang dimaksud di sini adalah bukan khalifah sebagai wakil Tuhan ya. Karena Tuhan atau Allah itu tidak perlu diwakilkan dan tidak bisa diwakili. Agar peranan sebagai pengelola alam seisinya bisa maksimal, tentunya memerlukan alat atau kapasitas agar bisa hidup dan berperan dalam kondisi apapun. Nah, alat dan kapasitas ini adalah daya kreatif. Kreativitas sangat kita butuhkan
untuk menyiasati hukum alam. Yang tentunya hukum alam bisa dibilang buta dan juga anti belas kasihan. Kalau alam sudah berbicara, tidak ada yang bisa menghalangi. Tentunya semua ada campur tangan yang maha kuasa. Kita bisa belum dibilang sebagai orang kreatif kalau kita baru bisa mengotak-atik situasi, mengotak-atik sesuatu tanpa ada manfaat dan nilai kemaslahatan yang terpampang nyata. Nah, ciri-ciri orang kreatif antara lain adalah sebagai berikut: tidak mudah ikut-ikutan orang, spontanitas, tidak terlalu berhati-hati, dan tidak juga terlalu ceroboh atau asal-asalan. Mereka selalu berpikir secara terencana, cerdas, dan aware terhadap lingkungan, kanan kiri, situasi seperti apa. Punya kepekaan tinggi terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Bisa melihat peluang yang tidak bisa dilihat orang lain. Punya perbedaan khusus atau perbedaan tertentu yang tidak sama dengan orang lain. Punya semangat hidup yang tidak harus diperlihatkan, digembar-gemborkan. Tidak terlalu membeberkan, oh ini aku. Punya kepercayaan diri yang tinggi, punya pengalaman hidup yang variatif, dan punya pengalaman kerja yang lama tentunya di bidangnya. Punya pengetahuan yang luas pula di bidangnya. Dan yang terakhir, punya daya tahan terhadap segala tantangan yang ada, bahkan yang berusaha untuk menjatuhkan dan memojokkannya pun mereka akan bisa bertahan. Semua kelebihan, kekuatan, kehebatan yang manusia miliki pada dasarnya masih berupa potensi, yang artinya adalah sebagai bahan baku. Tidak kalah pentingnya sebagai contoh, misalkan sebuah tambang emas itu adalah potensi yang sangat menguntungkan. Namun kalau tambang emas itu tidak kita kelola, tidak akan menghasilkan, tidak ada menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, potensi tidak akan berubah menjadi prestasi kalau kita tidak mau mengubah potensi itu menjadi kompetensi. Nah, tugas manusia adalah mengubah potensi menjadi kompetensi. Karena jika tidak dirubah, potensi itu tidak akan menjadi sebuah prestasi. Nah, terkait dengan kompetensi, potensi, dan juga prestasi, kita bisa bahas untuk lebih lanjut lagi. Oke, sobat YouTube semuanya, saya rasa cukup sharing-sharing santai kita di sini. Kita semua di sini saling belajar, saling mengisi, saling support untuk kita belajar mencari ilmu. Sama-sama Mama K juga sama-sama belajar. Oke, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai di sini, sampai berjumpa. Dan sampai ketemu di video-video Mama K selanjutnya.